Oke, selamat datang di channel gue. Dan perkenalkan, gue adalah Muhammad Brian, pemilik dari channel YouTube ini. Dan berhubung, mengisi di bulan puasa ini, gue mau bikin kayak konten-konten pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita gue di bidang industri kreatif sih. Dan semoga aja bisa konsisten lah. Dan pada episode pertama ini gue mau cerita tentang gimana gue mendapatkan kamera pertama gue ini. Gue nggak tahu sih bisa dibilang kamera pertama apa enggak, tapi ya emang kamera pertama gitu, kamera pertama profesional punya gue gitu. Dan sampai sekarang masih belum ganti karena belum cukup budget gitu. Jadi sebelumnya tuh gue udah suka di dunia fotografi dan videografi itu sejak gue SMP ya. Jadi gue suka banget bikin video. Gue lebih ke videografi sih sebenarnya, bukan ke fotografi. Dulu tuh di SMP gue suka bikin short movie gitulah, ala-ala, tapi pakai HP. Dan ya kalian bisa tahu sendiri gimana kualitasnya. Dan ya masih burik gitulah, karena kan pakai HP dan HP-nya tuh Android. Kalau nggak salah waktu itu gue pakai HP apa ya? Redmi apa gitu, lupa, pokoknya masih belum terlalu bagus lah waktu itu kameranya. Dan kenapa gue bisa tiba-tiba beli kamera, karena waktu itu tuh tahun berapa ya, 2020-an ya, tahun 2020-an awal apa akhir gitu. Gue tuh ngeliat temen gue tuh udah pakai kamera DSLR, Canon DSLR waktu itu ya. Dan hasil fotonya tuh kayak bagus gitu, bikin videonya tuh bagus. Dan gue kok kayak pengen banget deh gue punya ini. Tapi karena gue di situ masih SMP ya, jadi gue belum punya uang, belum punya tabungan yang cukup, dan alasan yang kuat untuk ngirim proposal ke orang tua gitu, gue gitu, kayak tujuan gue beli kamera tuh apa gitu. Dan ada satu sisi di mana ternyata dia itu udah ikut sama orang gitu, maksudnya kayak dalam artian dia tuh udah kerja sama orang gitu, kayak foto-foto pernikahan, pokoknya ya freelance gitulah. Dan di suatu ketika pas gue sama dia ngomong ke gue kayak, lu mau nggak ikut sama gue ngomongnya agensi atau apa gitu, pokoknya tapi masih kecil-kecilan gitu loh, kayak ada project buku tahunan, tapi lagi butuh fotografer nih, lu mau nggak gitu. Terus ya siapa sih yang nggak mau ditawarin kerjaan gitu ya, gue jawab gue mau, tapi kan gue belum ada kamera. Iya juga sih, kata dia gitu. Nah terus gue cobalah ngomong ke orang tua gue kayak, Ma, jadi ini ada yang nawarin kerjaan, tapi kan aku belum punya kamera gitu. Kira-kira bisa nggak kalau misalkan istilahnya nyicil lah. Jadi gue tuh bilang kalau nanti tuh beli kamera ini gue ikut bantuin bayar gitu dari hasil job gue gitu, jadi project gue. Jadinya setiap ada project gue sisihin uangnya buat bantu nyicil kameranya gitu. Dan akhirnya mereka diskusi lah berdua, kayak mau kayak ya ibaratnya bisa apa enggak gitu dilaksanain atau terlaksana apa proposal gue gitu. Dan pada akhirnya seminggu kemudian gue ditanya mau kamera model apa. Gue dulu sempet nyari tuh, kayak gue pengen, waktu itu sih gue pengennya Sony ya, gue lupa tuh Sony A6000 apa A6100 gitu. Pokoknya gue waktu itu pengennya Sony, tapi ternyata budgetnya tuh nggak sampai ke situ gitu loh. Pilihannya tuh Canon M3, M10, tapi pas gue liat spesifikasinya gitu di internet, sayang gitu, kayak kalau misalkan dipakai untuk jangka panjang dan apalagi untuk kebutuhan pekerjaan ya, takutnya malah gue kayak merasa kurang gitu. Terus gue coba nanya lagi, selain itu kira-kira ada nggak, atau enggak coba Canon mirrorless M50 gitu. Pertimbangan lagi tuh, karena kan lumayan gitu kan harganya, apalagi waktu itu Canon M50 Mark 1 tuh kayak baru-baru keluar gitu. Gak baru-baru banget sih, tapi kayak
yang versi barunya gitu dari mirrorless. Dan pada saat itu juga kan gue lagi sekolah, jadi gue nggak bisa ikut mereka ke tempat jual beli kameranya gitu. Dan akhirnya tiba-tiba pas gue pulang dari sekolah, udah ada kardus kamera nih, weh. Gimana ya? Baru pulang sekolah ya kan, tiba-tiba udah ada kardus kamera di kamar lu. Perasaan gue tuh kayak, wah seneng banget, gila. Kayak ini kamera pertama gue gitu. Gue langsung buka, gue langsung coba-cobain, gue langsung pasang baterainya, gue langsung set gaya-gaya gitulah. Dan ternyata ya seneng banget gitu, kayak tercapai gitu salah satu impian gue punya kamera. Dan ya udah gue ikut kerja di temen gue, bikin foto buku tahunan. Waktu itu foto buku tahunan SD kalau nggak salah. Bukan foto, jadi kayak sepaket gitu, foto buku tahunan sama foto wisuda. Jadi kalau nggak salah gue tuh ikutnya di wisudanya. Dan pada saat itu kayak karena mereka udah beliin kamera ini, gue kayak inisiatif sendiri gitu. Gue takutnya kekurangan baterai. Jadi ada waktu itu baterai dari daminya lah. Gue beli baterai daminya tuh 2, seharga berapa ya? Kisaran harga 200 apa 300 ribu gitu. Jadi gue udah punya backupan baterai 2, jadi total baterainya ada 3. Menurut gue itu aman lah buat pakai sehari gitu. Apalagi kan event foto wisuda kan biasanya kan gak terlalu seharian, kayak setengah hari lah. Daripada gue kelabakan ngecas terus gak dapat momen, mendingan gue ganti baterai kan. Dan gak sampai situ aja sih. Ya gimana ya, menurut gue kita semakin mengenal kamera, semakin kita mendalami suatu profesi ataupun suatu hal yang kita suka, pasti semakin lama kita merasa kurang puas dengan apa yang kita dapatkan gitu. Jadinya gue berniatan untuk membeli lensa. Gue tuh bingung tuh, temen gue tuh udah punya lensa Canon lensa fix 50 mm gitu. Hasilnya bagus, bokeh. Karena ya gimana, anak-anak sekitar kan pasti pengennya tuh bokeh-bokeh gitu ya kan. Terus gue mikir, tapi kalau misalkan yang 50 mm itu jarak tuh sempit banget gitu. Kalau misalkan foto tuh harus dari jauh gitu sama objeknya. Gue pikir-pikir cari alternatif lain, ternyata ada lensa fix 35 dari Yungno kan. Harganya waktu itu berapa ya? 12 apa 11 gitu. Karena emang itu jangkanya lumayan panjang ya, dari project ke project, jadinya makanya gue bisa ngumpulin duit dan akhirnya gue beli lensa fix 35 mm dan kepake banget sampai sekarang, bener. Kayak bener-bener kepake banget gitu, mau acara apa aja gitu. Acara wisuda bisa, foto buku tahunan bisa, pre-wedding bisa, wedding bisa. Dan iya benar-benar alhamdulillah banget sih, dari kamera tuh gue bisa membantu kehidupan gue lah, nyari-nyari uang jajan. Walaupun gak besar, tapi ya gue bersyukur alhamdulillah sampai sekarang masih ada aja gitu proyekan masuk gitu. Mungkin kayak cerita-cerita tentang project-project atau job-job yang masuk ke gue itu gue ceritain di video selanjutnya. Gue bahas tentang pengalaman gue kerja freelance lah dari tahun ke tahun. Dan mungkin itu aja pengalaman cerita kamera pertama dan sampai sekarang. Dan mudah-mudahan gue bisa upgrade kamera lagi, dan gue pengen ganti sih sebenarnya, cuman emang karena budgetnya belum cukup, dan semoga aja ketiban rezeki, amin. Gue mau ganti kamera biar lebih lebih struck aja lah gitu dalam membuat foto atau video. Mungkin itu aja dari gue, dan ya terima kasih udah nonton sampai penutupan. Sekian dan terima kasih.